Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Miss Nova di sini. Nah, kali ini kita akan belajar materi seni budaya bab 7, yaitu mengapresiasi seni rupa terapan. Langsung saja, yang pertama seni rupa terapan. Seni rupa terapan sebagai bagian dari seni rupa lebih menitik beratkan pada segi estetika atau keindahan, fungsi atau kegunaan juga. Yang kedua, seni rupa terapan menambahkan nilai kenyamanan, estetika, dan ekonomis. Jadi harganya akan sesuai dengan kualitas seni rupa itu sendiri. Seni rupa terapan dibagi menjadi seni kriya atau kerajinan dan seni desain. Kita masuk ke bagian yang pertama, jenis seni rupa terapan yang pertama yaitu seni kriya atau kerajinan. Nah, pasti adik-adik tidak asing lagi kan dengan yang namanya kerajinan. Kerajinan itu ada kerajinan perak, kerajinan emas, kerajinan gerabah, dan kerajinan lain-lainnya yang ada di daerah kalian. Jadi tergantung sumber daya alam yang dihasilkan oleh daerah kalian ya. Misalnya di daerah kalian banyak pohon pinusnya, pasti kerajinannya berkaitan dengan kayu pinus itu sendiri. Benda-benda seni kriya akan menunjukkan nilai kegunaan dan estetika atau keindahan. Biasanya kerajinan ini diintegrasikan atau diusahakan memiliki kegunaan untuk kehidupan manusia sehari-hari. Misalnya sebagai gantungan kunci, sebagai alas kaki, sebagai meja, kursi, atau sebagai hiasan ornamen di rumah kalian. Bentuknya dapat berupa dua dimensi, contohnya kain batik, lukisan, relief atau gambaran-gambaran di candi. Jadi yang dimaksud dua dimensi itu yang memiliki sisi ya, atau kalau yang sebelahnya tiga dimensi, yaitu berupa bangun ruang seperti patung, bangunan seperti itu. Teknik pembuatan bisa melalui di batik, tenun, sulam, bordir, anyam, ukir, dan lukis. Oke. Variasi seni rupa kriya bergantung pada sumber daya alam setiap daerah penghasilnya. Sudah Miss Nova jelaskan sebelumnya, seni rupa di Papua akan berbeda dengan seni rupa yang ada di Jepara misalnya, atau akan berbeda dengan seni rupa yang ada di Bandung, Jawa Barat, atau di Bali bahkan. Pasti kalian tahu ya perbedaan, misalnya kalian mau beli aksesoris atau mau beli ini oleh-oleh, pasti kalian sering melihat kerajinan-kerajinannya ya. Setiap daerah memiliki kekhasannya masing-masing seperti itu. Fungsi seni kriya ini ya fungsinya, yang pertama sebagai mainan, yang kedua sebagai dekorasi atau pengindah ruangan. Lalu benda pakai itu misalnya dipakai sebagai tempat piring, sebagai kursi, sebagai meja, jadi yang dipakai ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Jenis seni kriya yaitu ada kriya anyaman ya. Jadi proses pembuatannya dianyam menggunakan bisa benang atau tali khusus anyam. Lalu ada kriya keramik juga bisa, kriya bordir. Bordir itu seperti dalam tekstil, dalam baju. Nah itu di ujung-ujungnya bisa dihias, jadi dikasih gambar-gambar untuk dibordir pakai mesin bordir. Ada kriya logam dan kriya lukis. Lanjut yang kedua, seni rupa desain. Ini jenis seni rupa terapan yang kedua ya. Ini lebih modern sifatnya. Seni desain dapat dilihat dan diserap oleh mata. Jadi sifatnya lebih modern, menggunakan bisa didesain pakai komputer atau didesain oleh alat khusus pendesain. Seni desain dibuat melalui proses dan rancangan tertentu. Prinsip dasar seni desain yaitu kesederhanaan, keselarasan, irama, kesatuan yang terpadu, dan keseimbangan. Seni desain dikelompokkan menjadi desain komunikasi visual, bisa komputer atau ada alat khusus mereka sendiri, desain produk, desain interior dalam rumah, dan desain tekstil. Tekstil itu artinya desain baju-baju gitu, biasanya desainer ya disebutnya kalau desain tekstil. Kita lanjut, nah ini apresiasi seni rupa. Jadi kita masuk pada bagian akhir dari bab ini. Untuk apa sih mengenal seni rupa terapan di Indonesia? Nah fungsinya itu yaitu yang pertama, tujuannya adalah untuk mencintai
kekayaan yang kita miliki dan akhirnya memiliki empati ke sana untuk merawatnya dan terus berkreativitas dan berinovasi. Jadi fungsi apresiasi itu yang pertama, kita bisa menikmati karya seni itu, keindahan-keindahannya. Yang kedua, kita bisa menilai atau mengembangkannya ya. Dari penilaian kita jadi tahu, oh ini bisa dikembangin lagi variasinya seperti itu. Yang ketiga, menumbuhkan empati. Jadi kita peduli sama pengrajin-pengrajin di sekitar kita, seniman-seniman yang ada gitu. Oke, kita masuk ke bagian pertanyaan. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan desain komunikasi visual. Yang kedua, jelaskan pengertian dari seni kriya. Yang ketiga, berilah contoh seni kriya yang ada di daerahmu. Oke, Miss Nova tunggu ya jawabannya. Jika ada pertanyaan-pertanyaan silahkan bisa kalian tanyakan setelah video ini selesai. Sekian dulu, kita jumpa next meeting ya. Bye.